Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita bertemu lagi di pagi ini, pagi yang cerah ya anak-anak. Kita belajar IPA di kelas 9 ini dengan materi medan magnet dan teori kemagnetan bumi bersama Bu Dwi Indarti Lasmisari. Oke, anak-anak, tetap jaga kondisi, jaga imun dan juga jaga iman karena COVID-19 masih banyak berseliweran di depan kita, bahkan sudah ada di depan pintu rumah masing-masing ya anak-anak, sehingga tetap lakukan prokes protokoler kesehatan, yaitu menjaga jarak, bermasker, dan juga sering mencuci tangan menggunakan sabun. Anak-anak, semoga kita selalu dalam lindungan Allah SWT, dan semoga pembelajaran hari ini dilancarkan dan dimudahkan dalam menerima materi ya anak-anak. Oke, materi selanjutnya kalian lihat, diklik untuk melihat halaman selanjutnya. Untuk tujuan pembelajaran, kalian nantinya akan dapat mengidentifikasi medan magnet pada masing-masing benda ya, pada masing-masing benda, dan kemudian kalian juga dapat menentukan besar dan arah gaya Lorentz. Yang ketiga, kalian bisa menghitung besar gaya Lorentz-nya. Kemudian yang terakhir, kalian juga akan dapat menjelaskan teori kemagnetan bumi ya. Jadi bumi itu ternyata juga merupakan magnet yang terbesar di bumi ini. Untuk minggu lalu kalian telah belajar menyelidiki pola medan magnet ya. Pola medan magnet dengan cara ada magnet, di atas magnet diberikan kertas, kemudian ada serbuk besi, maka serbuk besi akan membuat pola garis-garis gaya magnet. Nah, garis-garis gaya magnet itulah yang namanya medan magnet tadi, polanya medan magnet. Medan magnet itu sendiri apa? Saya ingatkan kembali bahwa medan magnet adalah daerah di sekitar magnet yang dapat mempengaruhi magnet ya. Yang masih dipengaruhi kemagnetan. Jadi suatu daerah yang masih dipengaruhi oleh kemagnetan suatu benda. Nah, medan magnet di sekitar kawat berarus listrik itu ditemukan oleh Hans Christian Ørsted. Ørsted menentukan bahwa di sekitar kawat berarus listrik, magnet jarum kompas itu akan bergerak. Jadi jarum kompas itu akan bergerak. Kenapa jarum kompas itu bisa bergerak? Ternyata ada kawat berarus listrik ya. Jadi ada medan magnetnya, sehingga kompas kalian itu bisa bergerak. Penyimpangan medan jarum kompas akan makin besar jika kuat arus listrik yang mengalir melalui kawat itu akan diperbesar. Jadi jika geraknya itu semakin besar, itu berarti kuat arusnya semakin terbalik anak-anak, kuat arus listrik yang dialiri itu besar, maka penyimpangan atau geraknya medan magnet jarum itu juga akan besar. Nah, arah penyimpangan jarum kompas itu bergantung pada arus listrik yang mengalir di dalam kawat. Jadi semakin menyimpangnya semakin jauh, itu artinya apa? Artinya arus yang mengalir semakin besar. Medan magnet pada kawat lurus yang berarus listrik itu kita dapat menggunakan kaidah tangan kanan ampere ya anak-anak. Kaidah tangan kanan ampere, coba tangan kananmu diangkat, kemudian jempol kalian itu dikatakan sebagai I-nya, sedangkan 4 jarimu itu adalah B-nya. B itu adalah medan magnetnya. Jadi arah ke atasnya adalah I, sedangkan B-nya adalah medan magnet. Jadi di sekitar jempolan itu ada 4 jari ini ada
medan magnet. Jadi itu yang ditunjukkan. Jika pada kawat lurus, medan magnet terbentuk melingkar sesuai dengan arah arus, ya, seperti itu. Saya ulangi lagi, cara menentukan arah medan magnet tetap menggunakan kaidah tangan kanan ampere, yaitu ini jempolnya kamu ya. Jempolnya I itu dia dikatakan sebagai kuat arusnya, I-nya itu jempolnya. Kemudian 4 jari kita itu adalah arahnya, arah medan magnetnya atau B-nya ya. Itu arahnya kemana gitu. Ya. Itu sama aja. Kalau misalnya untuk kawat yang melingkar sama juga ya. Untuk konsep ya, konsep gaya Lorentz anak-anak untuk mempelajarinya bagaimana hubungan antara kuat arus listrik, medan magnet ya. Kemudian nantinya bagaimana dengan panjangnya, bagaimana dengan gaya Lorentz-nya, maka ada baiknya kamu lakukan di rumah, melakukan pembelajaran seperti ini atau bisa dengan yang lainnya. Yang intinya ada baterai disambungkan dengan kawat, kemudian di antara di bawahnya ini ada aluminium foil ya. Aluminium foil itu disambungkan dengan kawat berarus listrik. Kemudian di bawahnya aluminium foil itu ada magnet. Nah, kemudian jika aluminium foil ini terjadi simpangan atau gerak, maka itulah namanya gaya Lorentz. Bagaimana besar gayanya, kalian bisa coba lakukan cara seperti yang ada di halaman 8 dan 9 ya nantinya. Coba lakukan. Yang perlu kamu bawa ya, yang perlu kamu pakai satu kawatnya harus dikupas ya elemennya anak-anak. Kemudian menggunakan magnet, kemudian ada baterai ataupun aluminium foil. Kalau tidak ada aluminium foil, cukup kawat yang kamu kerik ya, yang kamu kerik sampai terlihat putih nantinya. Nah, itu kemudian kalian sambungkan dengan baterai. Setelah kalian lakukan tadi ya, setelah dilakukan, kamu coba menggunakan dengan menambah jumlah baterainya. Bagaimana jika jumlah baterainya ditambah banyak? Bagaimana dengan jika ditambahi dengan jumlah magnetnya lebih banyak lagi? Pengaruhnya bagaimana terhadap besar simpangan itu? Gerakannya semakin besar atau semakin kecil gitu ya. Kemudian kalian diskusikan, tuh ada nomor 1, 2, 3. Nah, perlu kamu ketahui bahwa kawat berarus yang berada di dalam medan magnet itu akan mengalami gaya anak-anak, atau simpangan atau gerakan. Nah, gerakan itulah yang namanya gaya Lorentz. Jadi, nanti diskusikan bagaimana hubungan gaya Lorentz dengan jumlah tambahan dari baterainya. Bagaimana jika ditambahi dengan medan magnetnya, gaya Lorentz-nya semakin besar ataukah semakin kecil? Bisa kamu buktikan ya. Sebelum buka bukunya, kamu buktikan dulu apa yang akan terjadi jika baterainya ditambah lebih banyak ataupun jumlah magnetnya lebih banyak atau medan magnetnya lebih banyak. Simpangannya bagaimana? Bisa kamu diskusikan dengan ibumu atau dengan bapakmu atau dengan saudaramu atau dengan WA sama teman-teman di grup WA juga boleh ya. Oke, anak-anak tetap semangat loh ya. Tetap semangat. Yuk. Nah, setelah kalian lakukan tadi, kiranya bisa kita simpulkan bahwa semakin besar arus listrik atau semakin banyak baterainya, maka gaya Lorentz simpangan yang dihasilkan juga akan semakin besar. Yang kedua, semakin besar medan magnetnya, semakin banyak magnet yang kamu pakai, maka gaya Lorentz-nya juga akan semakin besar. Ditambah lagi,
juga semakin panjang kawat berarusnya, semakin panjang kawatnya yang dipakai dalam medan magnet, maka gaya Lorentz yang dihasilkan juga akan semakin besar. Secara matematis bahwa F gaya Lorentz sama dengan B dikalikan I dikalikan L. Maksudnya apa? Gaya Lorentz semakin besar, medan magnetnya kembali lagi, semakin besar medan magnetnya, semakin banyak atau besar kuat arusnya, dan semakin panjang kawat berarusnya, maka gaya Lorentz-nya akan semakin besar. Begitu anak-anak simpulannya tentang gaya Lorentz ya. Perlu kamu pahami. Habis ini bisa kamu latihan untuk mengerjakan soal-soalnya. Oke anak-anak, latihan soalnya untuk nomor 1, L-nya 10 meter, I-nya adalah 5 mA. 5 mA dijadikan ampere berarti 5 kali 10 pangkat 3 sebenarnya. 5 kali 10 pangkat negatif 3 atau 0,005. Dijadikan, tinggal ngalikan saja. Untuk yang nomor 2, jika gaya Lorentz ditimbulkan, nah itu L-nya adalah 2 meter, I-nya 2 mA. 2 mA sama dengan 2 kali 10 pangkat negatif 3. F-nya adalah 12 Newton ya. Yang ditanyakan adalah medan magnet. B-nya, B bagaimana? F sama dengan I kali L. F-nya 12. 12 apa? 12 Newton. I-nya adalah 2 ya. I-nya adalah 2 kali 10 pangkat negatif 3 kalau di bawah. Dikalikan 2. 2 itu adalah L-nya. Nah, I-nya ini yang 10 pangkat negatif 3. Kok bisa menjadi 10 pangkat negatif 3? 10 negatif 3 itu dibawa ke atas anak-anak. Menjadi 12 kali 10 pangkat 3. Berarti 12 kali 10 pangkat 3 itu adalah 12.000. 12.000 dibagi 4. 12 bagi 4 berapa? 3. Nah, kali 3 kali 10 pangkat 3 Tesla. Lanjut dengan materi teori kemagnetan bumi. Bumi adalah magnet raksasa, anak-anak. Sebagai magnet raksasa, bumi memiliki kutub magnet, yaitu kutub utara magnet dan kutub selatan magnet. Kutub utara magnet bumi berada di sekitar kutub selatan bumi, sedangkan kutub selatan magnet bumi berada di kutub utara bumi. Gitu. Nah, di situ magnet jarum kompas selalu menuju ke arah utara selatan, membuktikan bumi bersifat magnet. Sudut deklinasi. Sudut deklinasi itu apa? Sudut penyimpangan magnet jarum kompas dari utara selatan bumi yang sebenarnya, atau dikatakan ketidaktepatan kutub utara dan kutub selatan magnet bumi ya. Jadi tidak tepat, ada sudutnya kecil ini anak-anak ya. Jadi tidak tepat arah di utaranya. Jadi itulah. Nah, penyebabnya apa? Penyebab terjadinya sudut deklinasi itu karena letak kutub-kutub magnet bumi tidak berhimpit dengan letak kutub-kutub bumi. Nah, untuk sudut deklinasi positif kamu lihat ya di situ menyimpangnya jika kutub utara magnet menyimpang ke arah timur. Kalau deklinasi negatif itu menyimpangnya ke arah barat. Sedangkan sudut inklinasi ya, untuk sudut inklinasi itu bahwa ketidaktepatan penunjukan arah kutub utara dan kutub selatan magnet bumi. Ternyata medan magnet bumi itu juga membentuk sudut dengan horizontal permukaan bumi ya, sudut yang dibentuk maren jarum dengan garis horizontal. Apa sih penyebabnya? Penyebab terjadinya itu karena medan magnet bumi tidak sejajar dengan permukaan bumi. Kamu bisa lihat di situ ya. Ada anak panahnya itu ya. Nah, sedangkan sudut inklinasi itu garis horizontalnya seperti itu. Jika kalau positif jika kutub utara menyimpang ke bawah, kalau negatif jika kutub utara menyimpang ke atas. Sudut inklinasi 90 derajat terjadi di daerah kutub-kutub bumi, sedangkan
Sudut inklinasi terjadi 0 derajat terjadi di daerah khatulistiwa atau ekuator magnet bumi. Oke, anak-anak, materi hari ini telah selesai, bahwa tidak ada yang tidak mungkin, manjadda wajadda. Barang siapa yang bersungguh-sungguh untuk belajar, maka dia akan mendapatkan kesuksesan. Salam sehat dari Bu Dwi. Tetap semangat, tetap lakukan apa yang diminta Bu Dwi itu, coba dipraktekkan. Karena kita tidak bisa praktek di sekolah, maka kalian coba praktekkan di rumah dengan menggunakan yang tadi magnet ya, magnet apapun boleh menggunakan pakai son ya, yang son kecil itu. Kemudian bisa menggunakan kawat apa adanya, kawat kecil, kabel boleh. Kemudian bisa juga menggunakan baterainya boleh besar boleh kecil. Dicoba apakah kawat itu bergerak atau tidak untuk gaya Lorentz ya. Untuk teori kemagnetatan bumi seperti itu. Semoga bermanfaat ilmu yang saya berikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.